Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, sahabat-sahabat sekalian yang saya banggakan dimanapun Anda berada. Ya, ini ada di akhir video ya, waktu Kiai Imad di Banyuwangi. Nah, ini masih ada pertanyaan-pertanyaan yang cukup luar biasa mengejutkan yang telah dilontarkan oleh penanya. Dan sebenarnya tadi sudah saya upload ya pertanyaan ya yang ada di tengah-tengah lah kurang lebih. Dan pada kesempatan kali ini ya di akhir ya dari video yang cukup panjang ya, ini dilontarkan pertanyaan-pertanyaan yang sangat mengejutkan bagi saya. Ya, salah satunya siapa nanti yang akan mempertanggungjawabkan di hari kiamat ya kalau tidak salah. Dan ini cukup mengejutkan dan ada pertanyaan-pertanyaan yang lainnya ya yang tidak kalah mengejutkan dan penting untuk kita dengarkan, untuk kita ambil pelajaran di dalamnya. Kiai Imad akan memaparkan tentang hal yang sangat mengejutkan. Oke, biar tidak panjang lebar seperti biasa, sebelum kita ke videonya, kita intro terlebih dahulu. Ya. Waktunya sudah siang biar Kiai Imad tidak terlalu capek. Ya, urut. Nah, oke. Sedikit-sedikit ya. Silakan. Nurut sama moderator. Ya, silakan. Pertama, pertanyaan saya ini kami sampaikan kepada Kiai Imad. Yang kedua, kepada Tubagus Nurfadil. Secara heroik, Kiai Imad tadi menyampaikan tentang masalah pergerakan di negara Republik Indonesia. Menurut Profesor Dr. Ahmad Nyoto, pemberontakan yang dilakukan oleh kaum pribumi merebut kemerdekaan ini 200 kali, Pak. Pertanyaan saya satu, adakah dalam 200 pemberontakan itu kaum Alawi? Satu. Yang kedua, untuk Gus Nurfadil, di dalam pemberontakan pasti melahirkan pahlawan, pasti sudah itu. Maka lahirlah Cut Nyadin, lahirlah Tuuku Umar, lahirlah Imam Bonjol, lahirlah Diponegoro, lahirlah Hasanuddin. Cuman di telinga kami mendengar suara-suara yang agak sumbang, katanya mereka tuh Mbak Alawi semua ya Pak. Pertanyaan saya, benarkah kenyataan ini wahai Gus Nurfadil? Terima kasih. Cukup. Kiai Haji Mudor, nama? Saya dimarahi Kiai Ahmaduddin. Nama Saiful Haji dari Robokan Kampung Mandar, dan saya bukan siapa-siapa dan bukan apa-apa. Bertanya apa menyatakan? Pertanyaan, silakan. Dari semua pertanyaan tadi membahas masalah, katakanlah kita ini muhibin jenengan Pak Yai. Jadi kalau tadi itu membatalkan semua, cuman saya pertanyaannya satu saja. Seandainya upaya pembatalan ini besok di yaumil kiamat, ya, besok ya, ternyata kok tidak ada dasar hukum atau katakanlah salah gitu ya. Di hadapan Rasulullah, pertanyaan saya, siapkah atau lebih tepatnya bersediakah Anda menjadi pembela-pembela kami di hadapan Rasulullah? Ya, cukup? Ya, itu aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapa penanggung jawab? Apa Kiai Haji Ahmaduddin gitu ya? Siapa penanggung jawab? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Iqbal Al-Fanani. Saya mewakili anak muda dan akademik tentunya, karena ada seminar ilmiah di sini. Dan kebetulan dan alhamdulillah saya putra dari moderator Kiai Haji Hayudi. Yang karena saya akademik dan suka membaca santri, maka suatu buku yang dikarang baru rilis kemarin yang dikarang oleh Hanif DKK. Menurut buku tersebut, klan Ba'alawi itu di halaman ke-79 mereka mengeklaim
bahwasanya identitasnya sebagai Ba'alawi, diakui keturunan Rasulullah menurut Hasyim Asy'ari. Saya Hasyim Asy'ari. Dan dilampirkan juga ada manuskripnya di situ di halaman 79. Karena saya akademik maka ya harus menyesuaikan dengan seminar ilmiah ini. Pertanyaannya dan sekaligus permintaan. Mohon bagaimana cara untuk mematahkan, menjawab argumentasi ini atau tulisan ini, manuskrip ini, karena beliau mencantumkan kiai kita, yaitu Hasyim Asy'ari. Tentunya kita aling ditaklid. Ya. Yang kedua, tolong buatkan buku khusus untuk menjawab karangan Hanif Alatas ini, karena disiplin ilmunya menjawab harus pakai buku, pakai seminar gak cukup, pakai YouTube gak cukup, maka kami himbau untuk tolong buatkan untuk kami agar kami bisa membaca khusus untuk menjawab buku tersebut. Cukup ya. Terima kasih. Ya. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Muhammad, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sebelumnya kepada moderator. Perkenalkan, nama saya Cahya Maulana, mewakili pemuda santri yang berada di forum ini. Sebenarnya pertanyaan saya simpel saja kepada Yai Iman, yakni adalah tentang definisi dari nasab. Karena sebelum kita memahami atau membahas tentang sejarah nasab, kita harus mengetahui atau menyelesaikan definisi dari nasab. Di dalam Al-Quran dijelaskan, huwallazi khalaqa minal ma'i basyaron faja'alahu nasaban wa sihron. Nah, ini kata nasab berarti digunakan di dalam Al-Quran. Kemudian ada beberapa kata yang muradif atau yang semakna dengan nasab. Yang pertama adalah kata ahlun. Di Al-Quran dijelaskan bahwa innama yuridullahu liyudhiba ankumur rijsa ahlal baiti wa yutahhirakum tadhira. Kemudian ada kata alun, wa aghrabna ala fir'auna wa antum tanzurun. Kemudian yang ketiga ada kata dzurriyah, Rabbana inni askantu min dzurriyyati. Nah, ila akhirih. Kemudian yang terakhir ini ada kata itsroh. Kata itsroh ini tidak dikenal di dalam Al-Quran, tapi adanya di hadis. Inni tarikun fikum at-taqalain, kitaballah wa itsroti ahla baiti. Nah, pertanyaannya saya adalah apa hubungan atau apa perbedaan antara beberapa istilah ini dan korelasinya bagaimana? Terima kasih. Dari mana? Dari mana? Mewakili santri. Santri siapa? Santri Adikro. Kiainya siapa? Moderator kiai. Silakan. Terima kasih Pak Haji Wahyudi. Nama saya Dani dari masyarakat. Langsung aja Pak Yai Madudin ya. Dunia Islam ini mengakui Nama? Dani tadi. Daniel. Ya, dari masyarakat. Mengakui bahwa keturunan Nabi itu banyak yang di Syiah. Contohnya Ayatollah Khomeini yang melakukan revolusi Islam di Iran itu. Kemudian muridnya Ali Khamenei, kemudian Ibrahim Rashidi yang kemarin meninggal di kecelakaan. Dan Nasrullah Hasan Nasrullah yang pemimpin Hizbullah di Lebanon, dan di Yaman juga keturunan Nabi. Banyak yang mereka kebanyakan berjuang untuk membebaskan Palestina, memiliki konsen. Musa menawar itu termasuk Ba'alawi. Terima kasih, itu aja. Assalamualaikum. Baik, Pak Dalil. Terakhir. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan duduk makanya. Nanti kalau terakhir. Nama saya Budi Winoto, asal Tarim, tapi lahir di Blambangan. Karena Mataram ini sudah dirubah menjadi asal katanya dari Tarim. Ya, gitu. Simpel saja. Saya seorang petani. Ya, kebetulan saya bukan ahli bahasa. Saya cuma mengusulkan.
mohon kepada Kiai Imad jangan memakai kata putus. Karena kalau memakai kata putus, itu misalkan 1 meter dipotong di tengah itu putus karena pernah ada sambungan. Kalau tidak ada sambungan berarti ya nggak ada kata putus karena ada putus. Itu saja. Terus yang kedua, saya mengucapkan alhamdulillah katanya Kiai Imad ini dipecat dari PBNU. Bersyukurlah. PBNU ini kabinetnya mengusul peradaban, fikih peradaban. Artinya peradaban itu adalah hasil pemikiran, hasil suatu karya yang sangat tinggi seperti karya seni, karya arsitektur, dikatakan itu peradaban. Tadi seminar ilmiah sejarah ulama Nusantara itu mengambil asal dari perjuangan yang berada di Surabaya yang dikomandani oleh Kiai Abbas sebagai panglima perangnya saat itu, yang arsiteknya atau didukung oleh Kiai Hasyim Asy'ari. Singkat, di situ ada kata santri. Santri kalau tidak salah itu berasal dari kata sahtri yang diujarkan oleh suatu negara di India Utara yang masuk serapan ke Indonesia ini melalui perjalanan para imigran dari sana masuk ke Indonesia, sehingga masuk di sini menjadi kalimat pondok pesantren sahtri, artinya itu bahasa Pali, artinya yang mendalami kitab suci. Jadi kalau seorang santri tidak memahami atau tidak mengerti tentang kitab suci, itu bukan seorang santri. Berasal dari apa? Asal katanya sahtri. Itu bahasa Pali yang digunakan oleh Pak Budi agama Hindu. Agak singkat. Pertanyaan, ada pertanyaan sudah cukup? Ya, kalau apa? Sudah cukup pertanyaannya? Ya cukup. Oke, terima kasih. Satu aja. Saya berasal dari Tarim atau Mataram. Ya kebetulan ibu saya dan bapak saya secara garis lurus saya dari PB1 dan secara garis lurus dari ayah saya dari HB, dan bukan Habib, HB itu artinya Sri Sultan Hamengkubuwono. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Hasib Sangking Jangaan. Hasib. Sangking Jangaan. Hasib. Mungkin orang Jangaan banyak dong pengen ya. Dan mungkin ada banner penolakan itu daerah saya. Ya. Iya sih. Ngapunten, ini mantan muhibin berkelas berat. Saya itu muhibin kelas berat. Oke, lanjut. Karena gini, sampai saya itu punya jamaah sholawat. Setiap tahun jamaah saya itu saya ajak ke Solo. Mungkin yang ikut jamaah saya pernah 1L pasti jamaah saya itu ke Solo. Itu setiap tahun. Itu mungkin 7 tahun yang lalu. Dan mungkin alhamdulillah karena di Solo saya itu nyuncuk kuburannya Anis itu. Iya, saya nyucap kuburannya Anis kan ada 2. Kalau pernah di Solo kan ada 2. Mungkin hikmah dari itu saya itu tersadar. Karena ini macam apa? Islam kok main cucuk-cucuk. Patokan teng Solo. Yang pernah ke Solo mungkin ini testimoni. Ya. Mungkin dengan itu alhamdulillah saya itu tersadar, dan sampai sekarang senior saya anak buah saya lah bahwa junior yang sekarang mungkin penolakan di Jakarta termasuk dulu itu senior saya junior saya. Alhamdulillah saya tersadar dengan itu. Karena mungkin orang-orang Jangan itu khususnya saya itu punya banyak pengalaman tentang kelakuan para, saya itu malas menyebut Habib, saya itu malas karena suka bahasanya Gus Dur. Katanya apa katanya Gus Dur? Organisasi bajingan kan niku. Wes lebih sering niku. Karena ngeten. Di Jangan Yun Sewu. Di Jangan mungkin ada anaknya warga Jangan yang dinikah, setelah dinikah terus ditinggal. Mungkin kalau orang Jangan mungkin tahu, tapi
Terus matur ngoten ngeten. Lanjut, singkat. Nggih. Napa? Nggih. Mungkin satu pertanyaan. Ada pertanyaan? Tadi itu sudah Ada pertanyaan nggak? Ada pertanyaan? Ya, ada pertanyaan. Satu dijawab. Apa ingin tanya? Katanya Yai Imad itu dipecat itu benar apa benar? Oh, ya cukup sama ada. Terakhir, nggak cukup ya? Terus satu lagi, ngapunten, saya itu saya minta foto kalau boleh. Oh ya, Yai Imad tadi. minta foto ya. Selesai. Terakhir. 1 menit. Hitung Pak, hitung. Terima kasih. Nama saya Halil, saya ingin menghimbau aja kepada Habib dan Muhibbin, tolong dibaca buku ini. Bib, bacaan buku ini ya. Ya. Ini Muhibbin. Saya tersadarkan ketika membaca buku ini. Cukup. Saya mantan Muhibbin. Terima kasih. Assalamualaikum. Selesai ya, terakhir. Baik, Kiai Imad, sudah saya tulis semua Kiai. 1. Cukup. Baik. Oh, ya Bu. Kiai, kalau ini perempuan harus ada ini. bahaya saya Kiai. Singkat ya Bu ya. Ya. Nama Ibu? Maaf Sari Putri, saya ingin menanyakan sedikit Kiai Imad, bagaimana dengan bacaan Rotibul Hadat? Gitu. Sedangkan kalau bacaan Rotibul Hadat itu kan bertawasul kepada keluarga dari Ba'alawi. Sedangkan yang kita tahu adalah Ba'alawi itu adalah nasabnya terputus dengan baginda Nabi Muhammad SAW. Nah, bagaimana dengan kita kan? Ataukah kita bertawasul kepada kiai-kiai kita seperti kiai saya, Kiai Haji Raden Syamsul Arifin, Kiai Haji Raden As'ad, Kiai Haji Raden Fawaid, Ahmad Fawaid, dan Kiai Haji Imam Muhtadi Thohir An-Nawawi. Nah, bagaimana terkait hal ini kita yang sudah terlanjur jatuh cinta membaca Rotibul Hadat? Terima kasih. Cukup. Oh, Baji. Waduh. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktunya ya, biar Saya Mahmudah Hasan dari Kalibaru. Saya ingin bertanya kepada Kiai Imad, bagaimana kita menyikapi di masyarakat umumnya, dan saya pribadi sering kedatangan tamu yang mengaku-ngaku Dzurriyyah Rasul atau yang disebut habaib dan syarifah. Itu memaksa sekali, mintanya memaksa sekali. Bagaimana itu menyikapi kita? Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. baik Kiai. 1. Ayo. Ya, 1 sebentar Kiai. Sabar Kiai. Mana tadi Kiai? Pak Mudor, Kiai Haji Mudor Atim Kiai. Apakah pemberontak itu dari kalangan Habib? Memberontak terhadap penjajah agar Indonesia merdeka tidak pernah ada dari golongan Habib Alwi. 2 Kiai. Ini apa tulisannya tadi ini ya? Saiful Hadi. Saya hafal. Ya. Tadi siapakah atau siapkah Kiai Imad bertanggung jawab di hari kiamat? Ya. Saya bertanggung jawab di hari kiamat bahwa sesungguhnya Habib Ba'alwi bukan keturunan baginda Nabi besar Muhammad. Bisa nggak Kiai memberikan jawaban terhadap buku yang sudah ditulis tentang bahwa diakui oleh Mbah Hasyim Asy'ari? Saya akan penuhi permintaan Habib Iqbal untuk membuat jawaban terhadap buku Hanif Alatas dalam waktu sesingkat-singkatnya. Yai. Yang keempat Yai, apa perbedaannya Ahlul Bait, Itra, Dzurriyyah, Urba sama Alu? Ahlul Bait sebagaimana diriwayatkan oleh Ibni Abi Salamah di dalam sebuah hadis bahwa Rasulullah SAW ketika berada di rumahnya Ummu Salamah, kemudian Nabi Muhammad memanggil Hasan, Husain dan Fatimah, kemudian menutupi dengan selendangnya. Sayyidina Ali ada di belakangnya. Kemudian Rasulullah berkata, Allahumma anhumur risa wa tahhirhum tathira.
Maka dari situ, dari hadis yang sahih itu, kita mengetahui ahlu bait itu adalah 1. Nabi Muhammad, 2. Sayyidina Ali, 3. Fatimah, 4. Hasan, dan 5. Husain. Sedangkan alu itu adalah pengikut. Kama qala ta'ala wa aghraqna ala fir'auna wa hum tandurun. Engkau melihat pengikut-pengikut Fir'aun, kami tenggelamkan, kalian melihat. Itu alu, itu pengikutnya Rasulullah. Wa yadkhulu fi makna ali baitin nabi kullu taqiyyin minal mu'minin. Setiap orang bertakwa dari umat Islam masuk dalam kategori alu baitin Nabi sallallahu alaihi wasallam atau alihi sallallahu alaihi wasallam. Kama qala al-Imam An-Nawawi fi kutubihi. Yang selanjutnya kurba itu ada ayat Allah Subhanahu wa taala mengatakan la as'alukum alaihi ajran illal mawaddata fil qurba. Makna kurba di sini adalah kekerabatan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan Quraisy. Artinya, wahai orang Quraisy, jangan engkau sakiti aku ketika aku mendakwahkan Islam kepadamu, karena aku kurba, sahabat atau kerabat-kerabat dekat darimu. Itu makna pertama. Makna kedua, kurba adalah kurbatun ilallahi subhanahu wa ta'ala. La as'alukum alaihi ajra. Aku tidak meminta kepada kamu upah di dalam dakwah ini illal mawaddata fil kurba, kecuali engkau mencintai kedekatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Makna ketiga dari kurba adalah kerabat-kerabat Nabi, ahli bait Nabi yang ada pada masa Nabi, yaitu Ali, Nabi Muhammad, Hasan, Husain, dan Fatimah. Dzurriyyah itu adalah keturunannya. Sampai yaumil qiyamah, dzurriyyah Nabi akan senantiasa ada. Wa yakhruju minhumul mahdiyyu, dan akan keluar dari keturunan Nabi Imam Mahdi. Maka penting bagi kita untuk menjaga keturunan Nabi yang asli, jangan sampai dimasuki oleh yang palsu, karena nanti kalau ada keturunan Nabi palsu akan keluar darinya Imam Mahdi palsu. Itrah itu keturunan Nabi dari laki-laki ke laki-laki, tetapi yang menjadi ulama. Itu itrah. Baik. Keturunan Aidit. Apakah Aidit itu Balawi? Ya, menurut pengakuan Ilham, anak Aidit, bahwa Aidit adalah Balawi. Tapi Muso saya belum meneliti. Kata putus lebih baik tidak dipakai. Saya setuju, karena sebenarnya tidak pernah nyambung kenapa putus gitu. Iya. Iya. Berarti betul ya? Betul itu. Kiai Imaduddin terkoreksi oleh orang Tarim. Ada lagi? Udah ya? Cukup ini ya? Nah, yang terakhir ya, bacaan Ratibul Haddad. Karena yang lain tadi itu testimoni. Bacaan Ratibul Haddad dan silsilah hadarah kepada Balawi itu lebih baik mulai sekarang kita membaca Istighosah Nahdlatul Ulama, dan yang dihadarati adalah 1 Mbah Harun Banyuwangi, Mbah Imam Muhtadi, Mbah Hashim Ash'ari, Mbah Sayyidina As'ad Samsul Arifin, Sayyidina Waliullah Abdurrahman Gusdur, Syekh Hashim Ash'ari, Mbah Wahab Hasbullah, Mbah Bisri Sansuri, dan yang lain-lain. Selesai ya? Selesai. Terima kasih. Permintaan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, ada. Itu ya. Bunyai Mahmuda namanya. Apa? Bagaimana cara? Oh, Nyai Mahmuda sering didawir oleh Habib. Ya. Kenapa dikasih? Kan cucu Nabi ya. Sekarang sudah tahu bahwa tidak boleh orang-orang mengaku keturunan Nabi
dengan tujuan untuk memeras umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana kalau maksa? Laporin sama polisi, laporkan ke polsek. Kalau ada oknum Balawi minta uang memaksa pada kiai, laporkan. Kalau polisinya tidak menangkap, polisinya mukibin. Baik, terima kasih. Gus, mau ditambah Gus? Ya tadi ada pertanyaan tentang masalah pahlawan. Oh, Balawi atau bukan? Iya. Ya, oke. Ya. Oke, kalau persingkat. Jadi yang diklaim itu bukan Balawi. Jadi Pangeran Diponegoro bukan Balawi, Imam Bonjol bukan Balawi, Cut Nyak bukan Balawi. Nah, memang hobinya Balawi itu mengklaim. Contoh dalam Sumpah Pemuda Arab kan sudah ada tahun 1934. Tapi kita kembali ke Hari Santri 22 Oktober yang berlanjut di 10 November 1945, tidak ada satupun Habib Ba'alawi ikut berjuang. Hanya para santri, para nahdiyin. Kalau orang Arab ada ya, orang Arab saya ada yang berjasa. Tapi kalangan Habib Ba'alawi tidak ikut berjuang di 10 November 45. Padahal di Surabaya ada botol putih Bafaki, di Ampel ada para Ba'alawi, tapi tidak ikut berjuang. Nah, kemudian Pangeran Diponegoro, nasabnya itu adalah anak Sultan Hamengkubuwono III, tapi dibelokkan menjadi Hamid bin Toha bin Yahya. Itu palsu, karena kita punya data primernya Babat Diponegoro yang ditulis langsung oleh Pangeran Diponegoro. Jadi Pangeran Diponegoro bukan bin Yahya, bukan Assegaf, bukan Ba'abud, tapi pribumi Mataram Tarim, tapi tarimnya Mataram bukan Tarim gitu. Anak Sultan Hamengkubuwono III asli. Termasuk yang dibelokkan itu semua diningrat, itu dibelokkan menjadi Hasan bin Toha bin Yahya. Nah, padahal semua diningrat dengan Pangeran Diponegoro itu paman keponakan. Bibinya Pangeran Diponegoro adalah istri daripada semua diningrat. Jadi tidak betul pembelokan-pembelokan itu hanya fiktif, hanya klaim belaka saja. Ini harus jadi kesadaran kita bersama. Terima kasih. Baik, cukup. Saya karena dikodok oleh ketua panitia sudah cukup. Maaf, satu tolong diumumkan. Kemana para habaib ketika komite hizas, ketika situs Rasulullah mau dihancurkan, tidak ada NU, tidak ada makam Rasulullah. Itu ya. Tolong diumumkan. Ya, baik. Cukup ya. Terima kasih, Yai. Cukup ya, ya. Cukup, Yai. Baik. Baik. Terima kasih. Walaupun semangat tapi dengan senyum. Nah, sudah, nanti akan ada pembicaraan berdua. Oh iya. Ya, Masalah masalah dipecat ya? Iya. Oh, masalah dipecat. Tidak ada pemecatan. Oh, tidak yang ada reshuffle. Baik, terima kasih. Ya. Semuanya ternyata terpenuhi. Pak Kapolres, terima kasih Pak Kapolres. Semua para keamanan yang hadir pada kesempatan ini, semua berjalan dengan damai. Pertengkarannya hanya pertengkaran pemikiran, tidak ada pembicaraan-pembicaraan kita yang kemudian dalam ruangan ini menimbulkan kegaduhan. Sepakat semuanya? Disaksikan semuanya? Forum ini hanya diskusi, kita hanya punya hak untuk mencari kebenaran-kebenaran. Mudah-mudahan pencarian kebenaran ini tidak bermaksud untuk menyinggung siapapun. Kalau ternyata kebenaran diungkapkan oleh Kiai Imaduddin, Kiai itu bagus, Kiai Aldi semata-mata karena mudah-mudahan semuanya ridha Allah Subhanahu wa taala, lillahi taala. Baik, terima kasih. Saya mohon maaf apabila ada kekurangan. Kita tutup. Doa Kiai Imaduddin Dimyati. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa barik wa sallim radhiyallahu tabaraka wa ta'ala kulli sahabati Rasulillah ajma'in
اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها يا الله عندك على الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات. اللهم اجعلنا وأولادنا وأزواجنا وذرياتنا وطلابنا من علماء العاملين الراسخين العابدين الزاهدين المتواضعين المفتوحين المرزوقين المحبوبين المجاهدين الطاهرين. اللهم ارزقنا رزقا واسعا حلالا طيبا مباركا من غير مشقة ولا امتحان ولا تعب. اللهم انصر إخواننا في فلسطين. اللهم انصر إخواننا في فلسطين. اللهم انصر إخواننا في فلسطين وأهلك جميع جيوش إسرائيل. اللهم أهلكهم إهلاكا ومزقهم كل ممزق انتصارا لأحبابك وأوليائك. اللهم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. بفضلك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Tepuk tangan semuanya untuk pemateri kita. Om Saudara. Sudah kita saksikan bersama dari sebuah video yang amat luar biasa mengejutkan. Pertanyaan bermunculan dan para pendengar ya, para penyimak juga penanya ya cukup bersemangat ya, cukup bersemangat. Bisa kita lihat, bisa kita dengarkan lah ya bagaimana semangat ya dari para penyimak, dari para penanya ya, menanyakan tentang hal yang sangat-sangat luar biasa mengejutkan. Juga di dalam video tersebut ya ada ya seseorang, kita katakan seperti itu, yang ingin Kiai Imad memunculkan atau yang ingin Kiai Imad membuat ya atau ya menyusun ya kitab khusus atau buku khusus untuk membantah ya dari apa yang telah ada mengenai, kalau tidak salah, Habib Hanif ya, soal ya mungkin atas bantahannya yang kemarin lah begitu. Jadi Kiai Imad ya diinginkan atau ya diminta atau apa ya bahasanya, sudah kita bisa saksikan lah itu ya, dan mohon itu agar supaya betul-betul dipahami ya. Dan untuk para netizen sekalian yang saya banggakan, Kiai Imad ternyata kan semakin menyalahkan begitu ya. Bagaimana kabar Anda? Apakah Anda masih meyakini nasab Mbak Alwi nyambung ya? Nyambung seperti itu. Apakah Anda masih meyakini nasab Mbak Alwi menyambung atau nyambung ya? Tadi sudah kita saksikan juga kurang lebih, kalau tidak salah saya dengar ya, Kiai Imad juga dikoreksi, jangan gunakan kata terputus Kiai. Kalau terputus kan pernah nyambung kan, seperti itu. Ini cukup dahsyat sekali bagi saya, karena di mana beliau ya, teman-teman sekalian ya, ketika menanggapi ungkapan yang begitu ya, kurang lebih beliau mengiyakan ya bahwa menggunakan kata-kata putus itu ya karena memang tidak, yaitu tidak cocok ya, karena tidak pernah nyambung kan begitu. Kalau menggunakan kata putus ya bisa kita pahami pernah nyambung begitu. Sudah kita saksikan lah ya bagaimana narasi ya yang telah Kiai Imad kemukakan.
Dan Kiai Imad juga cukup bersemangat dengan enjoynya beliau, dengan fokusnya beliau ya di dalam memberikan jawaban ya. Ya itu saya rasa durasinya cukup panjang sekali dan alhamdulillah ya pada kesempatan kali ini ya saya putarkan bisa menayangkan bisa apa bisa yang namanya apa ya mempertontonkan ya kepada anda semua biar anda ya menyimak ya mengambil pelajaran ya yang ada di dalamnya tentang apa yang telah diungkapkan oleh beliau Kiai Imaduddin Usman Al-Bantani. Ya, dalam hal ini kita tentu mencari kebenaran ya, bukan pembenaran. Ya, mungkin itu saja yang dapat saya kemukakan pada kesempatan kali ini. Sudah kita saksikan berbagai referensi ya sebenarnya yang telah Kiai Imad kemukakan ya di video-video ya, baik itu di tulisan beliau ya di website yang biasa menyebar ya dari tulisan, dari bantahan atau dari tanggapan Kiai Imad lah begitu. Dan itu saja mungkin yang dapat saya kemukakan untuk saat ini ya. Kurang lebihnya jika ada kekeliruan, kesalahpahaman, saya Al-Fakir Official mohon maaf sebesar-besarnya. Ya, yang namanya manusia itu tidak luput dari salah dan lupa kan begitu ya. Jadi di akhir video selalu saya katakan seperti ini, takut ada ungkapan saya atau pemahaman saya yang keliru begitu teman-teman ya. Jadi saya mohon maaf sebesar-besarnya. Itu saja mungkin yang dapat saya kemukakan. Akhirul qaul ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ya.